Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Fidar, NPM 1940102033, Lokal A1, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Borneo Tarakan. Proses pembentukan undang-undang. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pembentukan peraturan perundang-undangan, pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan. RUU dapat berasal dari dasar hukum di lingkungan pemerintah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang tata cara penyusunan dan pengelolaan program legislasi nasional, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, pengganti undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan Presiden Junto, Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang tata tertib. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan. Di lingkungan DPR, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang tata tertib Junto, Keputusan DPD RI Nomor 2 DPD 2004 tentang tata tertib di lingkungan DPD, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Keputusan DPD RI Nomor 2 DPD 2004 tentang tata tertib Junto, Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang tata tertib. Proses pembentukan undang-undang, perencanaan, penyusunan, persiapan di pemerintah, DPR, DPD, pembahasan DPR, pengesahan, dan pengundangan. Sejarah peraturan perikanan di Indonesia. Peranan hukum laut dalam kedaulatan Republik Indonesia. Laut Indonesia pada awalnya diatur berdasarkan Ordonansi 1939 tentang wilayah laut dan lingkungan maritim yang menetapkan laut teritorial hanya selebar 3 mil yang merupakan hukum laut warisan Hindia Belanda. Lebar 3 mil ini merupakan gambaran dari pandangan yang berlaku tentang lebar laut teritorial kala itu sebagai kebiasaan internasional sebelum adanya Konferensi Kodifikasi Den Haag tahun 1939. Deklarasi Juanda. Pada tanggal 13 Desember tahun 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan lebar laut teritorial sebesar 12 mil atau lebih dikenal dengan sebutan Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda ini telah menjadi dasar lahirnya wawasan Nusantara dan ini merupakan upaya melindungi kawasan laut kita. Sejarah peraturan perundangan perikanan Indonesia. Masa Ordonansi Belanda, masa pasca kemerdekaan, masa Undang-Undang Perikanan. Hukum laut untuk perlindungan sumber ekonomi maritim. UNCLOS 1 tahun 1958 membagi laut dalam dua kategori utama, yaitu laut teritorial dan laut lepas. Pada laut teritorial, negara-negara pantai mempunyai kedaulatan penuh untuk mengatur, termasuk dasar laut dan udara di atas wilayah tersebut, yang disertai dengan kewajiban untuk menjamin hak lintas damai bagi kapal-kapal asing. Kedaulatan ini berarti juga hak untuk menguasai sepenuhnya seluruh sumber daya alam hayati dan non-hayati yang ada di wilayah laut teritorial tersebut. Penguasaan kedaulatan ini merupakan suatu penambahan sumber ekonomi dengan konsep wawasan Nusantara yang telah diakui secara internasional dalam UNCLOS 3 tahun 1982, maka wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara darat, laut, dan udara. 5 sumber ekonomi yang harus mendapat perlindungan.
perlindungan terhadap sumber mineral laut, perlindungan terhadap industri perikanan, perlindungan terhadap transportasi laut, perlindungan terhadap wisata bahari, perlindungan terhadap pelabuhan. Potensi konflik di laut antara Indonesia dan negara lain. Dengan Australia, Vietnam, dan Filipina mencakup masalah penetapan landas kontinen dan penentuan batas zona eksklusif ekonomi. Dengan Malaysia mencakup penentuan batas teritorial, zona eksklusif ekonomi, dan penentuan batas landas kontinen. Dengan Papua Nugini, India, Thailand, dan Palau mencakup penentuan batas zona ekonomi eksklusif. Dengan Singapura mencakup penetapan batas teritorial. Dinamika hukum perikanan Indonesia. Kepemilikan pulau-pulau kecil terluar oleh asing. Strategi yang digunakan negara-negara asing untuk menguasai kekayaan alam Indonesia yaitu dengan mengelola pulau-pulau terluar Indonesia selama bertahun-tahun yang sebelum dikelola oleh asing belum dan atau sangat minim sarana dan prasarana yang dibangun oleh pemerintah Indonesia serta letaknya sangat jauh dari pulau utama akan menyulitkan pemerintah untuk mengawasi pulau tersebut setiap saat. Kemudian negara asing tersebut menggugat ke Mahkamah Internasional untuk mengakui bahwa pulau-pulau tersebut adalah milik negara asing. Hal ini terjadi pada sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan yang pada akhirnya dikuasai oleh Malaysia. Jadi pelajaran yang sangat berharga dan tidak boleh terulang lagi bagi bangsa Indonesia. Pencurian ikan oleh nelayan asing. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, maka hanya nelayan Indonesia saja yang dapat menangkap ikan di wilayah Indonesia. Sedangkan pihak asing hanya diperbolehkan membeli hasil tangkapan ikan dari nelayan Indonesia. Ketidakadilan terjadi dalam penangkapan ikan. Di laut Indonesia, kapal asing berukuran besar, sedangkan nelayan Indonesia menggunakan kapal tradisional. Akibatnya hal ini menyebabkan nelayan Indonesia menjadi miskin. Selanjutnya, yang dimaksud dengan kapal asing adalah kapal yang memang dimiliki oleh negara lain di luar Indonesia. Kemudian yang dimaksud dengan kapal luar asing adalah kapal asing yang dibeli oleh penguasa Indonesia tetapi operasi dan kepemilikannya masih merupakan usaha gabungan. Penyeludupan ikan. Banyak yang mempertanyakan tentang keluarnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2014 tentang pelarangan transshipment di perairan Indonesia karena harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk membeli solar mengantarkan hasil ikan tangkapannya ke pelabuhan padahal sudah tidak terdapat lagi solar untuk diberikan. Aksi penyeludupan hasil transshipment ke luar negeri jarang terjadi di Laut Jawa, tetapi banyak terjadi di laut wilayah perbatasan negara seperti Laut Natuna dan Selat Karimata. Sedangkan jenis ikan yang sering diseludupkan adalah ikan yang menjadi ciri khas Indonesia dan bernilai jual tinggi seperti ikan tuna dan ikan cakalang. Oleh karena itu, seharusnya Menteri KKP lebih menegaskan aturan larangan dan pengawasan transshipment yang ketat di zona perbatasan. Hukum Laut. Konferensi Hukum Laut di Jenewa tahun 1958 atau United Nations Conference of the Law of the Sea (UNCLOS 1) yang menghasilkan 4 konvensi yaitu Konvensi tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan, Konvensi tentang Laut Lepas, Konvensi tentang Landas Kontinen, Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Sumber-sumber Hayati di Laut Lepas. Kepulauan adalah suatu gugusan pulau termaksud bagian pulau, perairan dan wujud alami lainnya yang saling berhubungan satu sama lain dengan eratnya, sehingga membentuk kesatuan geografi, ekonomi, dan politik. Ada 4 golongan yang berkepentingan dengan prinsip-prinsip negara kepulauan. Negara tetangga ASEAN dan Australia, negara yang berkepentingan terhadap perikanan dan pemasangan kabel komunikasi di dasar laut atau Jepang, negara maritim yang berkepentingan terhadap lalu lintas pelayaran laut atau Eropa Barat, negara maritim besar yang mempunyai strategi militer
atau Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pola distribusi urusan pemerintah daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Konsep desentralisasi dan pembagian. Urusan pemerintahan desentralisasi dapat dipahami sebagai suatu proses penyerahan wewenang kepada daerah agar daerah dapat menjalankan fungsi dan perannya secara mandiri atau otonom. Dengan kata lain, otonomi daerah merupakan hasil atau output dari proses desentralisasi. Desentralisasi pada dasarnya melibatkan adanya transfer kewenangan politik, administrasi, dan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau di bawahnya atau subnasional. Transfer tersebut menghendaki adanya kedudukan yang hierarkis di antara tingkat pemerintahan daerah. Bentuk dari desentralisasi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu desentralisasi melalui dekonsentrasi, desentralisasi melalui pendelegasian, dan desentralisasi melalui devolusi. Penentuan model desentralisasi yang digunakan juga amat bergantung pada ajaran sistem rumah tangga daerah yang diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Ada beberapa model ajaran sistem rumah tangga daerah, yaitu ajaran rumah tangga material, ajaran rumah tangga formil, dan ajaran rumah tangga nyata atau real. Pola pembagian urusan pemerintahan dan kendalanya. Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah menggunakan 3 asas, yaitu desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa urusan pemerintahan secara prinsip bersumber dari kekuasaan pemerintahan yang dimiliki oleh Presiden, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, kekuasaan pemerintahan tersebut diuraikan dalam berbagai urusan pemerintahan. Pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut kemudian didistribusikan kepada pemerintah pusat yang mana diwakili oleh Kementerian Negara yang ada selaku pembantu Presiden. Selanjutnya, urusan-urusan pemerintahan tersebut sebagian diserahkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah, yaitu melalui asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Pengembangan nelayan berbasis kearifan lokal. Sebuah pendekatan sosio-legal analisis. Secara sektoral, terbitnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan telah membuka ruang bagi pelibatan masyarakat adat atau lokal dalam mengembangkan kelembagaan lokal untuk pengelolaan perikanan khususnya di wilayah pesisir. Pada poin 2 pasal 6 telah dijelaskan tentang pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan atau kearifan lokal, serta memperhatikan peran serta masyarakat. Dalam praktiknya, Undang-Undang Perikanan lebih berorientasi pada nelayan besar dan kurang adaptif terhadap praktik perikanan tradisional yang dilakukan oleh nelayan kecil. Sebagian besar praktek perikanan tradisional yang diatur dengan kearifan lokal masyarakat pada dasarnya adalah pengelolaan sumber daya perikanan yang berada di kawasan pesisir dan wilayah laut yang tidak jauh dari kawasan tersebut. Menurut Menzendick dan Knox tahun 2001, sebagaimana dikutip Kartodiharjo 2013, dalam terdapat 2 bentuk
devolusi menurut jangkauan kontrol pengguna sumber daya di tingkat lokal, yakni apabila kontrol atas sumber daya ditransfer oleh negara kurang lebih secara keseluruhan, maka ini merupakan kasus devolusi yang mencerminkan bentuk Community Based Resource Management atau CBRM, dan jika pemerintah masih mempertahankan peran yang besar dalam pengelolaan sumber daya, namun disertai dengan perluasan peran dari pengguna di tingkat lokal, maka ini kasus devolusi mencerminkan bentuk kolaborasi manajemen atau secara regulatif. Praktek manajemen perikanan tradisional sudah berada pada posisi pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat meningkat community based resource management. Begitu luasnya bentuk-bentuk pengakuan pemerintah di ranah sosial, politik, dan budaya dalam implementasi tata kelola pemerintahan dan sumber daya alam kepada masyarakat lokal. Demikian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.